ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang menyampaikan pula kepada saya bahwa ada sebagian dari kalangan para fuqaha menyebutkan bahwa tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan untuk melakukan qunut nazilah di saat munculnya wabah. Apakah wabah ta'un atau yang semisalnya. Memang ini merupakan permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Ketika terjadi wabah, apakah disyariatkan melakukan qunut nazilah? Sebagian para fuqaha, dan itu yang masyhur dalam madhab Asy-Syafi'iyah dan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa qunut nazilah itu disyariatkan pada setiap musibah yang menimpa kaum muslimin. Pada setiap musibah yang menimpa kaum muslimin. Seperti halnya ketika ada pembantaian terhadap kaum muslimin di satu negeri, atau yang berkaitan dengan musibah yang datang dari langit, yang bukan dari perbuatan manusia, seperti kemarau, paceklik yang menyebabkan kekeringan, maka dianjurkan melakukan qunut nazilah dalam mazhab Syafi'i. Demikian pula pada saat terjadinya wabah, mereka berpendapat dianjurkannya melakukan qunut nazilah. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat dalam mazhab Al-Hanabilah, mazhab Hambali, bahwa yang disyariatkan untuk melakukan qunut nazilah itu apabila gangguan itu datang dari manusia terhadap kaum muslimin. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika sebagian kaum muslimin dibantai di sebuah negeri misalnya, maka di saat itu baru disyariatkan untuk melakukan qunut nazilah. Adapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti munculnya wabah, itu bukan dari manusia tapi datang dari Allah Jalla wa Ala, paceklik, kekeringan, kemarau dan yang semisalnya, maka tidak dianjurkan untuk melakukan qunut nazilah. Tidak dianjurkan untuk melakukan qunut nazilah. Jadi memang terjadi khilaf di kalangan para fuqaha dalam hal ini. Walaupun memang kalau kita memandang pendapat yang kedua, yaitu madhab Hambali, itu terlihat memiliki alasan yang kuat. Dalil-dalil tentang disyariatkannya qunut nazilah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan perbuatan orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin. Adapun ketika muncul wabah, tidak diketahui bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan qunut nazilah. Terlebih lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wabah ketika menyebar itu bagi kaum muslimin itu adalah rahmat. Bukan sebuah azab, bukan sebuah malapetaka, namun itu rahmat yang menimpa kaum mukminin. Bagaimana mungkin seorang melakukan qunut nazilah atas sesuatu yang pada hakikatnya itu rahmat bagi kaum muslimin? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, wabah ta'un itu pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Seperti ta'un Amwas yang terjadi di negeri Syam. Itu pada saat munculnya wabah ini, ta'un itu satu wabah yang apabila dia muncul itu merusak udara, sehingga apabila menimpa seseorang itu biasanya sulit untuk selamat. Dalam salah satu peristiwa munculnya wabah ta'un itu dalam 3 hari, satu hari yang meninggal itu mencapai 70.000 orang. Jadi kalau kita melihat yang meninggal dari orang terkena wabah virus corona itu masih belum ada apa-apanya. Ini dalam 3 hari. Dalam 1 hari, selama 3 hari, dalam sehari yang meninggal sampai 70.000 orang. Luar biasa wabah tersebut. Nah, ketika muncul wabah ini di negeri Syam dan kaum muslimin mereka merasa itu adalah ujian yang sangat berat, ya. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkhutbah di hadapan kaum muslimin ketika itu. Dia mengatakan, ayuhan nas, inna hadzal waja' rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum wa mautus salihin qablakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya penyakit ini rahmat bagi kalian yang datang dari Rabb kalian
Ini adalah doanya Nabi kalian dan matinya orang-orang saleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya Abu Ubaidah memohon kepada Allah agar dia mendapatkan bahagian dari penyakit tersebut. Dan subhanallah, Abu Ubaidah meninggal dalam peristiwa menyebarnya ta'un amwas tersebut. Padahal ketika itu Abu Ubaidah yang menjadi gubernur di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau menjadi gubernur di negeri Syam. Maka beliau juga berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya penyakit ini rahmat dari Rabb kalian dan doa Nabi kalian dan matinya orang-orang saleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya Mu'adz memohon kepada Allah agar mendapatkan bagian dari rahmat ini untuk keluarga Mu'adz. Tidak lama setelah itu, anak beliau Abdurrahman meninggal terkena wabah ta'un rahimahullah, dan beliau sendiri juga meninggal. Beliau sendiri juga meninggal dalam peristiwa itu. Lalu kemudian ketika Mu'adz bin Jabal meninggal, maka kepemimpinan diganti oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Lalu beliau berdiri berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Kata beliau, ayyuhan nas, inna hadzal waj' idza waqa'a fa innama yashta'ilu ishti'alan nar fatajabbalu minhu fil jibal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya penyakit ini apabila muncul, maka dia akan menyala seperti nyala api. Maka berlindunglah kalian di gunung-gunung. Berlindunglah kalian di gunung-gunung, di bukit-bukit. Jadi Amr bin al-As memerintahkan agar kaum muslimin menyelamatkan diri. Berupaya untuk menghindari terkenanya wabah tersebut. Dengan bersembunyi di bukit-bukit ketika itu. Dan berita tentang perkataan Amr bin al-As ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Umar bin Khattab tidak membenci ucapan tersebut. Tidak membenci ucapan tersebut. Dalam artian seseorang berupaya untuk menghindar itu tidaklah bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah datang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita terangkan, firra minal majdhum firaraka minal asad. Larilah engkau tinggalkan orang berpenyakit kusta seperti larinya engkau dari singa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisolasi sebuah wilayah apabila menyebar wabah taun. Itu bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi itu tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak membenci apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As untuk menyelamatkan diri. Ada sebagian mengatakan, wah, saya pengen seperti Mu'adz bin Jabal. Ya silahkan. Siapa Mu'adz? Siapa Anda? Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diridai Allah azza wa jalla. Naam, kalau Anda ingin seperti berdoa seperti doanya Mu'adz radhiyallahu taala, silahkan. Namun jangan sampai memudaratkan orang lain. Namun jangan sampai kemudian Anda menyelisihi apa yang telah menjadi kewajiban untuk taat kepada penguasa yang memerintahkan untuk melakukan physical distancing. Ya, jarak ada atau social distancing. Ya, ini berusaha untuk menjaga jarak dengan yang lain. Nah, kalau ada seorang yang berdoa, silahkan. Namun jangan sampai memudaratkan orang lain. Dan jangan sampai engkau menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kamu, dan Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk taat kepada wulatul umur, taat kepada penguasa. Barakallahu fikum. Nah, yang menjadi permasalahan ketika terjadi ta'un di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada dari sahabat Rasulullah yang melakukan kunut nazilah ketika itu? Ya. Nah, ini yang perlu menjadi pembahasan. Hingga saat ini saya pun belum mendapatkan riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat ketika itu melakukan kunut nazilah pada saat terjadinya wabah. Kalau seandainya ada riwayat bahwa sahabat atau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah di saat terjadinya wabah, maka ini tentu bisa menjadi alasan yang kuat. Namun kalau tidak ada, maka yang zahir wallahu taala alam, mazhab Hambali lebih kuat dalam hal ini, bahwa tidak dianjurkan untuk melakukan kunut nazilah apabila cobaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti munculnya wabah atau yang semisalnya. Dalam satu riwayat Tabarani bahwa sebagian kaum muslimin meminta kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdoa kepada Allah agar segera mengangkat wabah tersebut. Namun ditolak oleh
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan bahwa itu bukanlah satu siksaan, namun itu adalah doa dari Nabi kalian dan kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.